Selamat datang di channel Fat ID. Kali ini saya membahas sejarah YouTube. Pasti kalian mendengar tentang YouTube dan sering menggunakan aplikasi YouTube ini. Tidak hanya untuk hiburan, musik, olahraga dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Sebelum masuk ke sejarah, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah YouTube, biar mengetahui pengetahuan kita atau menambah wawasan kita, menggali lebih dalam informasi YouTube. Sebelum dirilis, tepatnya pada bulan November 2005, perusahaan pemodal Capital Venture Sequoia Capital berinvestasi sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat pertama di YouTube berjudul Meet at the Zoo. Itulah awal mula YouTube ngupload video yang berjudul Meet at the Zoo. Unggahan salah satu pendiri Jawed Karim. Jadi pendiri YouTube adalah Jawed Karim. Sejak berganti strategi, ada lebih dari 2 juta video yang ditonton di YouTube saat ini. Pada Januari 2006, penonton YouTube melonjak tajam ditonton di YouTube saat ini. Hingga 25 juta penonton, jumlah video yang beredar di situs juga melesat hingga lebih dari 25 juta video pada 2006. Melihat pertumbuhan yang kian positif, Sequoia dan Artis Capital Management menamakan modal tambahan dan 8 juta dolar Amerika Serikat kepada YouTube. Jadi YouTube ini mendapatkan saham atau modal dari Sequoia dan Artis Capital Management. Semakin hari jumlah video diunggah terus naik. Anak Elon Musk ternyata banyak belajar dari YouTube dan Reddit dibeli oleh Google. Seiring popularitas yang kian meroket, YouTube mulai menghadapi masalah baru. Wah, jadi ada masalah baru ini dari YouTube. Mulai dari fasilitas di mana mereka butuh lebih banyak komputer, hingga koneksi internet, broadband yang lebih mumpuni. Selain itu, YouTube juga mulai menghadapi masalah hak cipta. Jadi YouTube ini awal mula untuk hak ciptanya masih kurang, termasuk dari alat-alat ini masih kurang, karena dulu ini YouTube digunakan untuk sebuah aplikasi kencan seperti itu. Kemudian di mana banyak media memprotes karena video yang diunggah adalah hak milik media. Jadi bukan hak cipta. Meskipun sudah mendapat investor, namun kenyataannya tetap tidak cukup mengatasi masalah. Belum lagi YouTube saat itu belum bisa memkomersilkan produknya dengan maksimal. Akhirnya Karim dan kawan-kawan berpikir untuk menjual YouTube pada bulan Oktober 2006. Perusahaan teknologi Google resmi membeli YouTube senilai 1,65 miliar dolar Amerika Serikat. Itu pada tahun 2006 ya, di bulan Oktober. Tapi jumlahnya ya fantastis, 1,65 miliar di tahun itu, wah sangat banyak. Ini menjadi tonggak sejarah bagi YouTube. Belanja tersebut adalah akuisisi terbesar kedua Google saat itu. Sebelumnya Google juga punya platform berbagi video sendiri bernama Google Video. Tapi platform tersebut gagal membuat trafik yang banyak seperti yang dihasilkan YouTube. Akuisisi dilakukan setelah YouTube menyepakati perjanjian dengan perusahaan media menghindari tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta. Setelah proses akuisisi rampung, YouTube beroperasi secara independen dengan para co-founder dan 68 karyawan. Wah, alhamdulillah masih pertama ini 68 karyawan, di mana naungannya masih Google. Operasional YouTube kemudian merambah ke lebih banyak negara di dunia. Pada tahun 2007, CEO YouTube yaitu Eric Schmidt
memperkenalkan sistem lokal YouTube di mana tampilan antarmuka akan dapat disesuaikan dengan masing-masing negara operasionalnya. Sejarah Google, raksasa mesin pencari yang hampir dijual murah model bisnis sebelum diakuisisi Google. YouTube menggunakan model bisnis berbasis iklan dengan penghasilan 15 juta dolar Amerika Serikat per bulan saat itu. April pada tahun 2006, YouTube meluncurkan Google AdSense. Ini Google AdSense awal mula berdiri pada tahun 2006 yang hingga kini digunakan untuk memonetisasi konten. YouTube sempat menghentikan AdSense tapi kemungkinan menggunakan lagi ketika beroperasi dengan sistem lokal. Hingga kini YouTube dengan model bisnis iklannya menjadi salah satu penyumbang pendapatan Google yang cukup signifikan. Pada 2020, untuk pertama kalinya setelah diakuisisi Google, YouTube mengumpulkan pendapatannya. Pendapat YouTube saat itu mencapai 5 miliar dolar. Wah, lumayan. Kemudian dalam 3 bulan dari iklan sebagaimana dirangkum yaitu Kompas Tekno dari The Guardian Rabu pada tanggal 24 bulan Februari 2021, kini YouTube semakin memperbanyak celah untuk mendapatkan pundi-pundi. Salah satunya lewat produk YouTube Premium yang dirilis tahun 2018 lalu. YouTube juga tidak sekedar platform berbagai video semata. Kini YouTube juga menjadi tempat bagi para YouTube untuk menampilkan karya konten kreator sekaligus mata pencarian. Terima kasih informasi dari saya untuk sejarah Google. Ketemu di channel selanjutnya.